10 malam. 10 malam yang dimaksud di sini oleh kebanyakan ahli tafsir adalah 10 hari pertama, 10 malam pertama Dzulhijjah. Dibuat sumpah oleh Allah menunjukkan ini bukan malam biasa tapi malam istimewa. Kenapa istimewa? Karena ibadah pada hari 10 pertama dan juga malamnya ini pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya maksiat dosanya juga berlipat-lipat. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan pada 10 hari pertama ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Khususnya di hari ke-8 dan hari ke-9 yang disebut hari ke-8 sebagai hari tarwiyah, ke-9 adalah hari Arafah. Tahun ini sesuai dengan isbat pemerintah hari Arafah, isbat pemerintah karena 1 Dzulhijjahnya adalah hari Jumat, maka berarti tanggal 8 hari Jumat depan. Tanggal 9-nya adalah tanggal 9. Nah, ini sangat dianjurkan untuk puasa. Itu jadi Jumat dan Sabtu, Ahadnya hari raya. Ini puasa di hari ini sangat dianjurkan. Puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa selama setahun yang telah lewat dan selama setahun yang akan datang. Dosa yang dihapus untuk setahun yang telah lewat adalah dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah, bukan hak manusia. Kalau dosa besar harus tobat. Yang bisa dihapus adalah dosa kecil yang merupakan hak Allah. Kalau hak manusia tidak bisa dihapus hanya dengan puasa, tapi harus membebaskan diri dari tanggungan, karena dosa yang berkaitan dengan hak manusia itu lebih berat di sisi Allah dibanding dosa yang hanya berkaitan dengan hak Allah. Allah gampang memaafkan untuk yang dosa yang berkaitan dengan Allah saja, tapi kalau yang berkaitan dengan manusia tidak segampang itu, harus membebaskan diri dari tanggungan. Kemudian maksud dari dihapusnya dosa di tahun-tahun yang akan datang, ini maksudnya bagaimana? Bukan berarti terus kita bebas maksiat karena dosanya sudah diampuni, bukan. Maksudnya dijaga oleh Allah agar tidak sampai maksiat selama setahun yang akan datang. Kalaupun terjerumus ke dalam maksiat, akan diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat atau melakukan perbuatan yang bisa menghapus dosanya. Ini maksudnya, bukan berarti waduh enak puasa Arafah, dosa setahun yang akan datang diampuni oleh Allah, sebanyak-banyaknya udah maksiat. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya kita akan dijaga oleh Allah, bisa terhindar dari maksiat selama setahun yang akan datang. Kalaupun sampai maksiat, akan dibantu untuk taubat atau melakukan amal yang bisa menghapus dosa-dosanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian banyak yang bertanya ini, loh di Saudi kan tanggal 1-nya Kemis. Tanggal 1-nya Kemis, berarti tarwiyahnya hari Kemis, Arafahnya hari Jumat, Haji Akbar. Haji itu kan kita ngikuti Mekah. Kenapa puasa tidak ngikuti Mekah? Ya karena memang seperti itu harus aturannya. Kita haji ngikuti Mekah bukan karena ngikuti pemerintah Arab Saudi, tapi karena memang tempatnya haji ada di Mekah. Sementara puasa tidak harus di Mekah, haji hanya di Mekah. Karena itu mau tidak mau kita ya harus mengikuti tanggal 1 Dzulhijjahnya Mekah, tanggal Arafahnya Mekah, karena tempat haji hanya di Mekah, tidak bisa di Tegal Arum misalnya. Tapi kalau puasa kita bisa di Mekah, di Tegal Arum, di Madura, di Surabaya, di mana saja. Dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap daerah memiliki aturan sendiri. Dulu di zaman Sayyidina Ibnu Abbas ada di Makkah. Waktu itu pemerintahan dipegang oleh Sayyidina Muawiyah setelah Sayyidina Ali mengundurkan diri. Itu. Sayyidina Muawiyah pusat pemerintahan diletakkan ada di Syam, di Syria, di Damaskus. Di
Di Syria sudah Ramadan, sudah puasa. Ada orang melakukan perjalanan dari Syam menuju Madinah. Ternyata di Madinah belum puasa. Akhirnya dikasih tahu, Sayyidina Qureb namanya, yang datang dari Syam itu Sayyidina Qureb radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak puasa di sini? Padahal di Syam sudah ditetapkan, pemerintahannya waktu itu menetapkan di Syam itu sudah Ramadan. Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, iya, karena kita di sini belum melihat hilal, maka kita sempurnakan Sya'bannya. Loh, apakah Anda tidak merasa tidak mencukupkan diri dengan keputusan pemerintah pusat yang ada di Syam? Beliau menjawab, hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah kita diperintahkan oleh Rasulullah. Walaupun satu pemerintahan, tapi kalau terlalu jauh dari Damaskus ke Madinah itu sangat jauh. Padahal satu pemerintahan punya aturan sendiri-sendiri. Sehingga di Syria sudah Ramadan, bukan berarti di Madinah juga harus Ramadan. Begitu juga sekarang di Saudi, di Arab Saudi sana, di Hijaz, 1 Dzulhijjahnya jatuh pada hari Kamis. Di Indonesia tidak terlihat hilal, maka disempurnakan Dzulqa'dahnya, 1 Dzulhijjahnya hari Jumat. Karena itu nanti tanggal 8-nya hari Jumat, Sabtu tanggal 9, Ahad baru kita hari raya. Nah, begini memang aturannya. Di daerah lain bisa beda lagi. Nah, seperti itu. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kita tidak ngikuti Makkah? Hajinya ngikuti Mekah beda, puasa tidak ngikut. Kenapa puasa tidak harus di Mekah? Kita di sini juga bisa puasa. Kalau nanti semuanya harus ikut Makkah, sholatnya ngikuti Makkah. Sekarang belum saatnya sholat maghrib di Mekah. Kita selisih 4 jam. Sekarang baru jam 6. Berarti di sana masih jam 2 ya. 3, 4, 5, 6. Baru jam 2. Sholat asar belum di sana. Masih baru zuhur. Apakah kita sholat ngikuti sana sekarang sholat zuhur? Bukan sholat maghrib? Tidak. Karena sholat tidak harus di Makkah. Punya waktu sendiri-sendiri. Begitu juga puasa. Punya waktu sendiri-sendiri. Tidak harus semuanya ngikuti Makkah. Ini aturan yang makanya kita tidak harus sama. Jadi di Mekah ya tidak apa-apa. Memang seperti itu. Nah, kita di Indonesia, isbat pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjahnya hari Jumat, maka hari raya kita adalah hari Ahad. Tanggal 8 itu puasa Tarwiyah, tanggal 9 Sabtu puasa Arafah. Dalam sebagian hadis, walaupun sanadnya ini agak lemah, tapi hadis yang lemah boleh diamalkan dalam fadhailul amal. Amal-amal yang utama seperti puasa ini ibadah yang utama, tidak apa-apa walaupun hadisnya dhaif. Dikatakan bahwa siapa yang puasa di bulan mulia, termasuk Dzulhijjah ini, puasa di bulan mulia selama 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, di pekan kapanpun, pekan pertama, kedua, ketiga atau keempat, Kamis, Jumat, Sabtu, maka pahalanya sama seperti puasa 600 tahun. Ibadah 3 hari seperti ibadah 600 tahun. Ini enak tahun ini. Kita Arafah Tarwiyahnya Jumat, Arafahnya Sabtu. Tinggal nambah 1 Kamis. Ini dapat yang puasa 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan dapat fadilah puasa Tarwiyah, puasa Arafah double. Enak, tinggal nambah sehari Kamis saja. Ini pahalanya berlipat-lipat. Nah, ini diantara amal yang sangat dianjurkan ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kurban. Nah, kurban, tapi kurban ini dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13, Ahad, Senin, Selasa, Rebu terakhir. Jadi untuk kurban itu dimulai dari tanggal 10 sampai 13. Kurban itu apa sih? Kurban itu adalah menyembelih hewan di hari raya kurban. Hari raya Idul Adha
dan 3 hari setelahnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu kurban, menyembelih hewan tertentu yaitu kambing atau sapi atau onta pada 4 hari itu saja, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurban. Waktunya dimulai tanggal 10. Sejak kapan? Terbit matahari belum masuk, beberapa menit kemudian, sekitar 10 menit lah. Sekitar 10 menit setelah terbitnya matahari baru diperbolehkan kurban. Yaitu waktu yang sekiranya cukup dibuat sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali, dilakukan wajibnya saja. Ya, jadi 10 menit lah. Cuman sebaiknya jangan melakukan kurban, jangan menyembelih kurban sebelum masuk waktu duha. Waktu duha itu sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. Itu karena ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengharuskan kurban itu dimulai setelah masuk waktu duha. Sebelumnya enggak boleh. Karena itu sebaiknya kurban itu dilakukan setelah masuk waktu duha. Kalau masyarakat kita biasanya setelah sholat hari raya itu sudah pasti masuk sudah. Nah, ini kurban. Kurban ini fadilahnya sangat besar sekali. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk berkorban bagi orang yang mampu. Apa maksudnya mampu? Punya kelebihan rizki, digunakan untuk makan dia dan keluarga yang menjadi tanggungan selama tanggal 10, 11, 12, 13. Makan untuk 4 hari, kebutuhan pokok untuk 4 hari dia dan keluarga yang menjadi tanggungan sudah tercukupi, kok masih ada kelebihan, cukup digunakan beli kambing atau yang lain. Nah, ini berarti orang ini mampu, sunat untuk melakukan kurban. Orang yang mampu kok tidak berkurban kena hukum makruh, tidak haram. Mampu berkurban kok tidak berkurban, makruh. Bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu tidak kena makruh. Nah, Rasulullah SAW sangat menganjurkan orang yang mampu untuk kurban. Dan bukan hanya menganjurkan, beliau mencontohkan. Beliau mencontohkan, beliau berkurban dengan kambing. Dan beliau menganjurkan, azimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Kalau kurban cari hewan yang bagus. Kalau kurban cari hewan yang bagus, yang gemuk, yang sehat, yang bagus. Kenapa? Itu yang akan menjadi kendaraan kita untuk menyeberang sirat, jembatan yang terbentang di atas jahanam untuk menuju surga. Jadi setiap orang yang mau masuk surga, mau tidak mau harus lewat jembatan. Jembatan ini kalau jatuh bukan ke sungai. Kalau jatuh ke sungai ngemplak masih mending. Ini jatuhnya ke jahanam. Naudzubillah min dzalik. Dan itu jembatannya sangat licin. Sangat sulit untuk selamat, sangat terjal. Terus ada kalalib. Kalalib itu kayak bentel. Jadi di kanan kirinya jembatan itu ada yang benteli. Kena bentel ya langsung jegur ke jahanam. Sangat sulit. Dalam hadis diterangkan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dibanding rambut. Menggambarkan betapa sulitnya untuk dilewati. Itu bukan jembatan pendek seperti di sungai besar sebelah ini di pelabuhan itu, bukan. Digambarkan dalam sebagian hadis disebutkan oleh Imam Sya'rani, sirat ini jarak tempuh normalnya perlu waktu 3000 tahun. Nyebrang jahanam itu jarak tempuh normal perlu waktu 3000 tahun. Bukan lurus enak jalannya, enggak. Itu. Tapi tanjakannya perlu waktu 1000 tahun. Turunannya perlu waktu 1000 tahun. Yang mendatar 1000 tahun. Itu jarak tempuh normal. Kalau selamat. Sebagian orang baru menapakkan kaki langsung jatuh. Naudzubillah. Nah, tapi jarak normal yang harusnya ditempuh 3000 tahun bisa dipersingkat. Bisa dipersingkat dengan cara apa diantaranya? Berkurban ini. Berkurban dengan hewan yang bagus, yang ikhlas. Bukan karena riak pamer, enggak, yang ikhlas lillahi ta'ala. Ini akan menjadi kendaraan kita untuk nyebrang jembatan. Dan semakin bagus hewan kurban yang kita sembelih, semakin bagus juga kendaraan yang akan kita naiki nantinya. Jadi kendaraan yang begitu cepat.
Di antara yang bisa membantu kita cepat menyeberang jembatan itu adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, rutin membaca wirid ba'da sholat yang biasa kita baca, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Itu jembatan yang harusnya ditempuh normalnya 3000 tahun jadi hanya 4 hasta, sekitar 2 meter. Jadi menjadi singkat, dipersingkat oleh Allah. Kalau rutin setelah sholat baca wirid itu, bukan kesusu mencolot, sebentar, tidak sampai 1 menit selesai baca wirid itu, kesusu kadang-kadang. Padahal nyampe rumah ya nggak ada yang dikerjakan. Di masjid kayak kesusu, ngeliati jam dan seterusnya. Nyampe rumah nggak ngapa-ngapain, tinggal nambah waktu sedikit. Nah ini. Jadi kurban ini sangat dianjurkan dan dianjurkan nyari hewan yang bagus. Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan kurban sangat banyak. Hukum berkurban ya tadi itu bagi orang yang mampu untuk berkurban sunnah hukumnya. Bagi orang yang sunnah berkurban kok tidak berkurban makruh. Bisa wajib berkurban itu kapan? Jika nadar. Nadar itu bisa dikaitkan dengan kejadian tertentu atau tanpa dikaitkan dengan kejadian apapun. Misal tiba-tiba orang nadar, saya nadar berkorban tahun ini misalnya. Kenapa kok nadar? Enggak apa-apa nadar kok kenapa? Jadi wajib. Atau dikaitkan, ada keluarganya yang sakit, akhirnya nadar. Kalau keluarga saya yang sakit itu sembuh, saya nadar berkorban tahun ini. Ini juga bisa nadar ini. Wajib kalau sudah ada nadar. Termasuk kurban yang wajib, ini banyak terjadi. Kalau ada orang punya kambing, beli di pasar atau hewan piaraannya, kemudian dia ngomong, ini kurban saya. Ini saya jadikan hewan kurban, jadi wajib itu. Nah, jadi kalau sudah wajib, aturannya agak berat nanti, beda dengan kurban sunnah. Itu jadi kurban ada yang sunnah, ada yang wajib. Memahami mana kurban wajib, kurban sunnah itu sangat penting karena cara pembagiannya beda. Cara pembagiannya beda. Kurban wajib lebih ketat. Kemudian kurban itu sunnah untuk setiap orang. Sunnah untuk setiap orang. Dalam satu rumah, dalam satu keluarga yang dinafkahi oleh satu orang, misalnya dalam rumah itu ada kepala keluarga, bapak, kemudian ada ibu, suami istri. Jadi suami istri punya beberapa anak, punya orang tua yang sudah tidak mampu bekerja menjadi dinafkahi oleh anaknya. Misalnya dalam satu rumah misalnya ada 10 orang. Maka siapa yang sunnah berkorban? Setiap orang sunnah yang mampu. Dalam satu rumah kalau ada 10 orang, per orangnya kena hukum sunnah, yang mampu kena hukum sunnah. Tadi dikatakan kalau orang sudah sunnah berkorban, tidak berkorban makruh. Gitu. Kecuali kalau satu rumah ini, misalnya satu rumah ada 10 orang, semuanya mampu untuk berkorban, semuanya sunnah, tapi kemakruhan itu akan menjadi hilang kalau ada satu saja yang melakukan. Di rumah ada 10 orang. Semuanya mampu, semuanya sunnah berkorban. Tapi satu aja yang melakukan korban, yang lain hukum makruhnya hilang. Walaupun tidak korban tidak kena makruhnya. Tidak kena makruhnya. Apa dapat pahala? Apa dapat pahala? Pahala bisa dapat kalau diniati. Diniati pahalanya. Misal saya dalam satu rumah ada 10 anggota keluarga. Saya berkorban, niat untuk saya sendiri. Beli kambing, saya korban, niat korban untuk saya sendiri. Pahalanya diniati untuk satu rumah, bisa. Bahkan pahalanya diniati untuk satu kampung bisa. Kalau pahala diniati untuk satu kampung bisa. Dan setiap orang itu dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala saya. Itulah anugerah Allah. Allah itu seperti itu. Satu ibadah niat pahalanya untuk orang banyak korban ini bisa, tapi awas kalau sampai satu kambing, satu rumah ada 10 orang, semuanya sunnah kurban karena mampu. Saya beli satu kambing,
saya niat kurban untuk saya dan orang serumah, nggak sah. Ini nggak sah karena kambing hanya untuk satu orang, nggak boleh lebih. Pahalanya diniati untuk 10 orang, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau satu kambing diniati untuk seorang satu rumah, kurban saya, istri saya, anak-anak saya, ayah ibu saya, tidak sah. Ini yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab Mu'tabaros dari sejak dulu. Dan ini juga yang diterangkan oleh kiai-kiai sejak zaman dulu. Kalau ada orang kemudian baru muncul mengatakan di Indonesia ini pemahamannya salah, dari dulu begini, cukup satu kambing diniati satu keluarga, dia yang salah, bukan kiai-kiai yang dulu yang salah. Dia yang salah. Yang benar seperti itu. Jadi satu kambing hanya sah diniati kurban untuk satu orang. Saya niat untuk saya saja, atau saya niat kurban untuk istri saya saja. Saya niat kurban satu kambing untuk anak pertama saya saja. Tidak apa-apa. Pahalanya diniati orang satu rumah, boleh. Nah, ini pemahaman yang benar. Selain itu tidak tepat. Selain itu tidak tepat. Ini yang benar. Nah, yang seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab para ulama Mu'tabaroh dan juga yang difahami oleh kiai-kiai sejak zaman dulu, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW kan berkorban untuk umat Islam. Rasulullah itu korban kambing diniati pahalanya niat korban untuk semua umat Islam. Ini beda. Beliau sebagai imam, pemimpin, bisa kalau kayak gitu, kayak presiden. Kayak presiden kurban diniati untuk orang se-Indonesia, boleh memang, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas nama imam, pemimpin, itu bisa. Nah itu, udah. Kemudian hewan yang boleh dibuat kurban hanya kambing, onta, sapi, hanya kambing, onta dan sapi. Selain itu nggak bisa. Kurban bebek, mentok, banyak, ayam, emprit, apalagi ya, nggak bisa. Hanya kambing, onta dan sapi. Itu. Onta harus berumur 5 tahun, kurang 5 tahun nggak sah. Sapi harus 2 tahun, 2 tahun genap masuk tahun ketiga. Sapi harus 2 tahun sempurna, kurang 2 tahun poel nggak sah. Jadi ukurannya sapi bukan poel, gigi depannya sudah tanggal, tidak. Sapi ukurannya harus umur 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga, lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh, nggak sah. Kambing dibagi 2, ada kambing kacang, ada kambing gibas. Untuk kambing gibas usianya lebih muda. Kambing gibas, domba itu umur 1 tahun genap sah walaupun belum poel. Kambing gibas umur 1 tahun genap masuk tahun kedua, apalagi lebih, tidak masalah. Umur 1 tahun genap walaupun giginya belum tanggal, belum poel, sah. Atau sudah poel di atas umur 6 bulan. Kambing gibas umur 7 bulan, 8 bulan, belum setahun, tapi giginya sudah poel, sudah tanggal gigi depannya, sah dibuat kurban. Ini kambing gibas. Umur setahun walaupun belum poel, atau di bawah setahun di atas 6 bulan dengan syarat harus poel. Ini untuk gibas. Yang salah kaprah, banyak orang salah paham, itu kambing kacang. Kambing kacang syaratnya sama seperti sapi, harus 2 tahun. Jadi kambing kacang syaratnya umur 2 tahun genap masuk umur ketiga. Ini sah walaupun tidak poel. Kurang dari 2 tahun tidak sah walaupun poel. Nah ini yang banyak disalahpahami, dikira kambing kacang ini kalau poel cukup sudah walaupun belum 2 tahun. Tidak sama sekali. Kambing kacang harus 2 tahun walaupun belum poel sah. Sebelum 2 tahun tidak sah walaupun poel. Lah ini wallah alam dari mana? Banyak yang salah kaprah ini, pedagang-pedagang itu. Kalau nawarkan kambing itu kambingnya sudah poel ini cukup sudah. Semua gitu. Padahal ukurannya bukan poel kalau kambing kacang. Gibas iya. Kalau kacang tidak, harus 2 tahun. Harus 2 tahun. Loh ya apa cara mengetahui umur? Ya
kalau orang itu yang jual kambing itu melihara sejak kecil dan orangnya bisa dipercaya, ya bisa kita tanya umur berapa ini 2 tahun. Kok tahu? Iya dari kecil dari induknya dulu saya yang ngerawat. Sudah 2 tahun lebih, asal orangnya bisa dipercaya bukan pembohong, cukup sudah. Atau kalau enggak tahu orangnya ditanyakan ke orang yang ahli hewan. Orang yang ahli hewan sudah tahu, oh ini 2 tahun ini lebih ini bisa tahu. Asal bisa dipercaya. Ini hati-hati kambing kacang kalau beli harus yang sudah umur 2 tahun genap atau lebih sekalian. Kurang dari itu tidak sah walaupun powel. Kemudian kurban itu harus niat. Kurban sunnah atau kurban wajib harus niat. Ada satu kasus yang nggak perlu niat, yaitu ketika punya kambing, sudah punya kambingnya, belum mau beli, sudah punya kambing, terus saya ngomong, saya nadar kurban pakai kambing ini, itu baru nggak perlu niat. Dengan nadarnya itu dengan sendirinya sudah otomatis jadi kurban. Contoh ini saja, selain itu kurban wajib, kurban sunnah, wajib niat. Niatnya kapan? Boleh ketika mau menyembelih, boleh. Atau sebelumnya ketika nyerahkan ke takmir masjid, ketika nyerahkan ke ustadz, ketika nyerahkan ke kiai, itu diniati. Tidak apa-apa, asal sudah tanggal 10. Kalau nyerahkannya sekarang udah diniati, tidak cukup. Niatnya harus setelah masuk waktu. Masuk waktunya tanggal 10. Jadi niat kurban itu boleh ketika mau menyembelih atau ketika menyerahkan ke orang lain untuk menjadi wakil, asal sudah tanggal 10 itu diperbolehkan. Niat juga boleh diwakilkan, misal kurban diserahkan kepada kiai, kiai ini kurban saya pasrahkan ke jenengan, saya pasrah niatnya juga, udah yang niati kiainya nanti, cukup sudah, tidak harus yang nyembelih. Yang niat itu tidak harus orang yang nyembelih, orang yang kurban walaupun tidak nyembelih sendiri bisa. Kiai yang dipasrai yang niat bisa, atau tukang sembelih kalau dipasrai oleh orang yang kurban bisa. Intinya yang niat adalah orang yang berkurban atau orang yang dipasrai itu. Jadi ini kurban harus niat. Kemudian syarat hewan kurban baik sapi atau kambing harus bebas dari cacat. Cacat yang mengurangi daging atau berpotensi mengurangi daging atau berpotensi merusak kualitas daging. Jadi kalau ada hewan yang cacat, kurang dagingnya, misalnya bagian dari pahanya pernah luka, teriris dagingnya, nggak sah. Kenapa? Dagingnya kurang. Atau punya penyakit yang berpotensi akan mengurangi dagingnya. Sekarang belum berkurang, tapi mengidap penyakit, beberapa hari lagi bakal kurang. Atau dagingnya tidak kurang, kualitas dagingnya rusak. Nah, ini tidak boleh dibuat kurban. Karena itu, sekarang lagi musimnya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Sapi yang kena PMK, ini apakah sah dibuat kurban? Keputusan Bahsul Masail LBM PJNU Kabupaten Pasuruan dan juga PWNU Jawa Timur beberapa waktu lalu di Ponorogo memutuskan tidak sah. Jadi hewan yang mengidap penyakit PMK tidak sah dibuat kurban. Kalau sudah dagingnya rusak jelas. Kalaupun belum rusak tapi berpotensi tadi itu. Belum rusak, beberapa hari lagi bakal rusak. Nggak usah cepetan aja dibeli sekarang, pumpung durung rusak, nggak bisa dibuat kurban. Kalau disembelih untuk mayoran biasa silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk diniati kurban tidak boleh. Sapi atau hewan kambing yang kena PMK tidak sah dibuat kurban. Ini. Kemudian cara membagi daging kurban, ini penting. Kurban sunnah, ini enak. Kurban sunnah itu cara pembagiannya, yang penting ada sebagian daging yang lumayan, tidak terlalu sedikit. Ada sebagian daging yang dikasihkan ke orang fakir miskin. Misalnya 1 kilo.
daging itu diberikan kepada apa? Orang fakir miskin. Cukup, yang lain masuk freezer dimakan sendiri. Ya apa karepe ini? Kurban 1 kilo dikasihkan fakir miskin, lainnya masuk freezer dimakan sendiri. Kalau sahnya sah, cuman kurang afdol. Afdolnya ya diberikan kepada orang-orang semuanya, diberikan pada fakir miskin, yang kurban ngambil sedikit saja. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu ngambil bagian hatinya. Jadi disembelih, dibagi-bagikan, ngambil hatinya saja, itu dimakan, dibuat sarapan. Nah, itu yang paling afdol. Seandainya tidak begitu, tidak apa-apa. Yang penting ada sebagian yang dibagikan kepada fakir miskin. Afdolnya dibagi 3. Sebagian dimakan sendiri, sebagian dikasihkan fakir miskin, sebagian hadiah untuk orang-orang kaya. Ini bisa kalau kurban sunnah. Kalau kurban wajib ini yang susah. Karena itu kalau takmir menerima kurban, perlu ditanya yang menyerahkan kurban ini kurban wajib apa kurban sunnah. Harus dipilah, tidak boleh dicampur. Kalau kurban sunnah bisa dibagi rata ke satu kampung. Yang penting fakir miskin dapat jatah, gitu aja. Sisanya dibagi rata, silahkan kalau kurban sunnah. Kalau kurban wajib tidak bisa demikian. Kurban wajib total 100%. Dagingnya, belungannya, kulitnya, kepalanya, kikilnya, lemaknya, total harus diberikan pada fakir miskin. Orang kaya nggak boleh dikasih. Orang kaya nggak boleh dikasih kurban wajib. Orang yang kurban tidak boleh makan sedikit pun. Keluarga yang wajib dinafkahi, keluarga orang yang berkorban yang wajib dinafkahi tidak boleh makan sedikit pun. Ini kalau kurban wajib. Jadi kurban wajib total 100% diberikan pada orang fakir miskin. Tidak boleh diberikan pada orang kaya sedikit pun, tidak boleh diberikan, tidak boleh yang berkorban ngambil sedikit pun, keluarga yang berkorban yang wajib menjadi tanggungan nafkah tidak boleh ngambil sedikit pun. Kalau kurban sunnah tidak apa-apa yang kurban makan, keluarganya makan, orang kaya dikasih, tidak apa-apa. Yang penting ada jatah untuk fakir miskin. Nah, karena itu ketika takmir misalnya menerima hewan kurban perlu ditanyakan kurban wajib apa sunnah. Kurban wajib dipisah karena itu tadi pembagiannya agak ribet, ketat. Kemudian daging kurban yang diberikan pada orang fakir miskin ini menjadi miliknya dia. Karena jadi milik terserah mau dimakan, dikasihkan orang lagi, dijual, nggak apa-apa. Kalau orang fakir, kalau orang kaya beda. Orang kaya dapat kurban dikasih, maka dia hanya boleh mengkonsumsinya atau diberikan lagi ke orang lain, tidak boleh dijual. Jadi kalau ada orang kaya dikasih daging kurban atau dikasih kepalanya, dikasih kikilnya, dikasih kulitnya, tidak boleh dijual, hanya boleh dimakan sendiri atau diberikan lagi kepada orang lain. Tidak boleh dijual. Kalau orang fakir dapat jatah kepalanya, males masak, dijual boleh. Orang fakir dapat jatah kulitnya, mau dijual boleh kalau orang fakir karena milik. Kalau orang kaya tidak milik, hanya boleh makan atau diberikan lagi ke orang lain, tidak bisa dijual. Kemudian terakhir beberapa permasalahan penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kurban. Pertama, tidak sah kurban dengan uang. Kurban itu dengan hewan, kambing, sapi, onta. Tidak bisa kurban uang, saya daripada ribet beli. Harga kambing berapa 3 juta, ya sudah 3 juta ini tak niati kurban dibagi-bagikan ke tetangga, tidak boleh, tidak boleh. Nah kemudian permasalahan yang kedua, ada kadang-kadang lembaga itu melayani jasa kurban, melayani jasa kurban. Misal organisasi A bikin pengumuman melayani jasa kurban, siapa yang ingin kurban tinggal setor transfer uang 3 juta kalau kurban kambing, 20 juta kalau kurban sapi misalnya.
Nanti yang nangani lembaga ini tidak apa-apa, boleh ini. Dengan catatan. Ini yang perlu diperhatikan. Sering kadang-kadang lembaga sosial atau apa, ormas, organisasi keagamaan itu biasanya melayani jasa kurban. Siapapun yang ingin kurban tidak mau ribet, tinggal setor uangnya saja. Nanti mereka yang beli sapinya, beli kambingnya, yang nyembelih, yang bagi-bagikan. Apa boleh ini? Boleh, sah, enak, tidak ribet. Tapi dengan syarat setelah transfer ngomong, saat transfer uang konfirmasi lewat SMS boleh, lewat WA boleh, telepon boleh, ngomong langsung boleh. Saya sudah setor uang 3 juta, saya wakil ke jenengan untuk kurban atas nama saya. Begitu aja sudah. Saya wakil ke jenengan untuk kurban atas nama saya. Berarti ini kalimat ini mengandung izin untuk beli kambing, untuk menggunakan uang tadi dibuat beli kambing, mengandung izin untuk niat kurban, mengandung izin untuk nyembelih kurban, mengandung izin untuk membagi-bagikan kurban. Cukup begitu. Jadi harus konfirmasi lewat SMS, WA atau telepon, voice note atau ngomong langsung gitu. Jadi setelah transfer ngomong, saya sudah transfer 3 juta, tolong sembelihkan kurban, tolong kurban kambing atas nama saya, begitu. Harus begitu. Dohi ani kalau bahasa kitabnya itu. Lakukan kurban untuk saya, uangnya sudah saya setorkan. Nah, itu satu. Kedua, ini juga penting, kadang-kadang diabaikan. Ketika sudah terkumpul uang, organisasi A ini sudah terkumpul, ada 10 orang yang transfer, minta disembelihkan kambing. Beli 10 kambing. Setelah beli 10 kambing ini, tidak boleh langsung dibeleh-beleh gitu aja. Pokoknya 10 kambing ini untuk 10 orang yang transfer. Tidak sah itu. Tidak sah untuk siapapun, wajib nempui nanti. Ya apa? Harus ditentukan satu persatu. Jadi beli kambing 10. Ambil 1 kambing mau dibeleh. Ini kurban untuk Pak Ahmad misalnya. Dibeleh, ngambil lagi kambing lagi, ini kurban untuk Pak Muhammad misalnya, beleh. Nah, begitu. Jadi harus ditentukan satu persatu, ini kurban untuk Pak Fulan, ini kurban untuk Pak Fulan, ini kurban untuk Pak Fulan. Begitu, jangan langsung beli 10 kambing terus untuk 10 orang yang daftar itu sudah, 10 orang yang transfer itu, tidak sah ini. Hati-hati. Nah, ini 2 hal ini perlu diperhatikan. Kemudian permasalahan ketiga, kurban yang diserahkan kepada kiai, kepada ustadz, kepada tokoh masyarakat, kepada takmir masjid. Ini hakikatnya meminta kiai, ustadz, takmir masjid, tokoh masyarakat untuk menjadi wakil beleh kurban dan membagi-bagikan. Itu hakikatnya. Wakil ini repot. Misalnya ada orang datang ke saya, ini kurban saya serahkan ke jenengan. Itu bukan berarti dikasihkan ke saya. Itu artinya orang itu minta tolong ke saya untuk nyembelihkan kurban, bisa jadi sama niatnya juga, terus membagi-bagikan kurban. Apa saya boleh ngambil? Aslinya tidak boleh. Kenapa? Saya hanya wakil untuk bagi, bukan untuk ngambil. Tidak boleh. Boleh saya ngambil asal ditentukan oleh orang itu. Jadi nggak bisa ngambil seenaknya sendiri. Digawe selamatan nanti. Itu. Jadi diserahkan ke saya, tak buat acara mantu atau khitanan. Enggak, itu bukan dikasihkan ke saya dipasrai untuk beleh dan membagi-bagikan. Lah, bisa saya ngambil kalau ditentukan. Nah, saya biasanya begitu. Kalau di Kejayaan biasanya ada orang nyerahkan kambing ke saya, begitu langsung setelah dibeleh, kemudian saya ngambil jatah, orangnya tak panggil, ini saya minta ya yang ini untuk saya. Oh iya, harus begitu. Jangan langsung ngambil seenaknya, wakil untuk membagikan, bukan untuk ngambil sendiri. Nah itu, ini satu. Kemudian sedikit lagi mungkin 5 menit. Jadi kurban yang diberikan kepada masjid itu bukan ngasih kurban untuk masjid, itu hanya meminta tolong pada takmir masjid untuk menjadi wakil penyembelihan dan membagi-bagikannya.
Karena itu kurban ini, hewan kurban yang diterima oleh takmir masjid itu sama sekali tidak ada hubungan kemaslahatan ke masjid. Karena tidak ada hubungan kemaslahatan ke masjid, tidak boleh panitia penyembelihan kurban ini dikasih upah dari uang kas masjid. Kenapa tidak maslahat untuk masjid? Tidak boleh beli kresek pakai kas masjid, tidak boleh. Nah itu. Jadi karena kurban ini untuk masyarakat sekitar masjid, bukan untuk masjid. Jadi nggak ada maslahatnya ke masjid, nggak ada maslahatnya. Beda kalau ngasih minuman konsumsi untuk orang yang sholat di masjid, untuk orang yang iktikaf di masjid, untuk orang yang hadir pengajian di masjid. Ini maslahat untuk masjid. Kenapa? Mengisi masjid dengan ibadah. Tapi kalau kurban bukan. Kurban bukan. Nggak ada keuntungan yang kembali ke masjid, hanya untuk orang sekitar masjid. Karena itu nggak boleh bayar panitia pakai uang kas masjid, beli kresek pakai uang masjid, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Atau motong-motong dagingnya di masjid. Itu pernah terjadi, banyak ini di beberapa daerah begitu. Di teras masjid itu buat motong-motong. Ini bikin bau, nggak ada maslahatnya ke masjid. Ya, ini perlu berhati-hati. Kemudian kurban tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kurban, daging kurban baik sunnah atau wajib tidak boleh diberikan pada orang kafir. Kalau di daerah-daerah kota sini karena orang kafirnya tidak banyak, itu jarang ada daging kurban diberikan ke orang kafir. Tapi kalau di daerah Nongko Jajar sana, daerah-daerah yang kampung-kampung yang masih banyak Hindunya, di Tengger, Tosari, Puspo, nah itu yang ada orang Hindu, itu banyak mereka dikasih, tidak boleh ini. Nah terus apa untuk jaga toleransi? Cari donatur, beli kambing, tidak usah diniati kurban, dibeleh untuk mayoran. Gitu aja, itu kasihkan ke mereka. Kalau yang kurban baik wajib atau sunnah sama sekali tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Terakhir tadi dikatakan kambing hanya untuk 1 orang, sapi maksimal 7 orang. Sapi dibeleh untuk 1 orang boleh, 2, 3, maksimal 7. Kalau untuk 8 atau lebih enggak sah. Maksimal 7 orang. Lah ya apa? Kadang-kadang karyawan di perusahaan urunan beli sapi, orangnya 100 beli sapi 1, diniati kurban. Di sekolah-sekolah urunan murid-muridnya ada 100 beli 1 kambing, dibuat kurban, apa sah? Enggak sah. Lah apa perlu dihentikan? Enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa dilestarikan jadi sodako. Kalau enggak gitu enggak sodako nanti. Itu enggak apa-apa jadi sodako. Jadi kurban urunan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, di perusahaan-perusahaan, enggak apa-apa, terima aja ini kurban dari perusahaan A, dari sekolah A, dari madrasah A. Loh, kurbannya siapa? Ya murid ini urunan, siswa urunan, pegawai urunan. Berapa orang? 30 orang beli 1 kambing atau 1 sapi. Ya enggak apa-apa, terima aja. Sapi mayoran atau kambing mayoran, bukan kurban, kurban-kurbanan. Enggak usah ini, enggak usah dilakukan, enggak usah, biarkan aja. Kalau enggak gitu mereka enggak sodako. Biarkan, biar sodako. Budaya yang baik tapi enggak sah sebagai kurban. Ini beberapa pembahasan paling penting seputar kurban. Sebenarnya panjang pembahasan kurban ini, cuma ini beberapa poin yang paling penting. Ini kemarin saya sampaikan di halaqah ilmiah di kantor PCNU Kabupaten Pasuruan bersama takmir-takmir masjid hampir dari seluruh kabupaten, perwakilan dari seluruh kabupaten Pasuruan. Jadi ini beberapa poin pentingnya, sebenarnya panjang pembahasan masalah ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah minggu berikutnya kalau memang Habib belum datang, kita bahas tata cara penyembelihan yang syar'i. Ini penting untuk kita sosialisasikan kemana-mana, karena berdasar penelitian dari UIN Surabaya dan juga BBPP yang ada di Batu, di Jawa Timur ini penyembelihan hewan khususnya unggas, ayam, bebek, burung dara yang banyak di pinggir-pinggir jalan itu jualan itu 80%-nya enggak sah, jadi bangkai itu.
Oh, kok bisa begini Pak? Ya ini perlu, karena banyak yang nggak paham. Rata-rata bukan kesengajaan tapi tidak paham. Insya Allah minggu depan kalau memang Habib belum datang akan kita isi dengan pembahasan tata cara penyembelihan yang syar'i. Semoga masih diberi umur panjang, sehat walafiat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa bisri asraril Fatihah.